Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra RKS? Kembali lagi di 96,4 FM Radio Kota Santri, media informasi, aspirasi, dan edukasi Anda. Sore hari ini spesial ya. Walaupun cuacanya hujan, lebat di luaran, tapi di sini tidak ya. Dan di sini kita bakal menghadirkan tamu spesial ya, yang pastinya mitra RKS sudah pada kenal karena ini berseliweran di Instagram, feed Instagram, kemudian FYP TikTok, apalagi YouTube channel juga ada. Memang ini satu orang yang hampir menguasai media sosial di Kabupaten Pekalongan ya. Pastinya mitra RKS penasaran dan sudah kita hadirkan di kemarin ya, promonya itu kita gencarkan spesial untuk menghadirkan satu orang penting dalam permedia sosialan di Kabupaten Pekalongan. Mas Min, Kajen Hit. Mas Reza, apa kabar? Apa kabar Mas Min? Baik Mas Reza. Alhamdulillah. Ini kita udah lama gak ketemu ya Mas Reza? Suwe, aduh lama banget. Terakhir ya. kapan nih ketemu Mas Reza? Terakhir kayaknya 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu. Semalam baru kita ketemu ya. Kesibukannya sekarang ini seperti apa Mas Min? Oh, kalau sekarang ini alhamdulillah ya banyak lah konten-konten ya. Terus juga masih ya seliweran gitulah. Oke, di FYP kalian. Asoy, berseliweran di FYP kalian itu satu kata kunci dari Mas Min ya. Yang penting fresh ya, konten-kontennya itu fresh. Kemudian beberapa kali juga hadir dengan beberapa promo-promo. Waduh. Kamu udah follow Kajen Hit belum? Sudah follow. Ini teman-teman RKS-nya belum pada follow nih. Oh, mungkin belum ada follow. Follow terlebih dahulu ya. Harus follow dulu karena nih. Karena kalau follow dapat 50.000. Iya. Kayak konten Willy Salim ya. Oke. Dapat uang ya. 50.000 cuma-cuma atau 100.000 kata-kata gitu biasanya ya. Boleh. Nah, ngomongin konten nih Mas Min. Ya, gimana, sebagai satu konten kreator yang membawa nama Kajen di situ. Kajen, betul banget. Berat Hits. tuh. Berat banget tuh. Artinya pemerintah Kabupaten Pekalongan asli kan? Iya sih. Atau impor dari mana asli, nih? Asli Pekalongan Mas. Asli. Nah, nih. Kalau senyum nih Mas, ada megononya. Asli kalau senyum ada megononya ya. Betul. Kalau yang lain mungkin senyum ada cabai, kalau Mas Min beda. Saking Pekalongannya ada megononya. Iya. Wow, luar biasa sekali ya. Nih, kalau ini mau apa ini Mas? Kita mau membahas ini seputar media sosial. Media sosial. Mas Min ini melihatnya sebagai ancaman atau peluang. Tapi sebelum masuk ke tema yang agak berat ini berat banget nih ya. Kita pengen mengulik dulu sebagai pandangan dari Mas Min ya, selaku yang sudah berkecimpung di media sosial, kurang lebih berapa tahun berarti? Kalau mungkin 8 tahun Mas. 8 tahun? 8 tahun. Wow, luar biasa sekali. Itu kalau ya. sekolah SD udah tamat itu Mas ya. Udah tamat iya. Itu malah kayak nunggak 2 tahun. Nunggak 2 tahun. Waduh, kalau misalkan kuliah itu pemutihan 1 tahun itu. Iya, udah jadi ini ya, donatur. Donatur tetap, satu semester atau ini ya. Melihat perkembangan media sosial di Kabupaten Pekalongan sendiri, Mas Min seperti apa? Wah, itu pertanyaan berat sih Mas ya. Berat. Karena sekarang media itu udah besar banget Mas. Besar. Iya, dulu mungkin kan kalau Instagram masih awal itu kan masih isinya konten-konten foto, sekarang udah ada TikTok, video. Betul, ada snack video, ada YouTube. Wah, itu konten-kontennya banyak banget Mas. Apalagi nih ya, orang-orang Kajen itu kreatif banget Mas. Konten-kontennya kreatif banget. Kemarin Velocity. Ya, bisa kan Mas Desa Velocity? Bisa dikit, bisa. Mau coba? Jangan. Nanti Dia ahli loh, Mas Reza ahli Velocity. Bohong. Terus apa tuh yang tren-tren joget-joget TikTok itu tuh? Tron joget TikTok. Tron. Mega Tron. Oh my God. Tren joget TikTok mungkin apa lagi ya? Banyak Mas. Kalau yang lebih pintar ada satu kru saya. Oh bisa. Nanti sama Kajen Hit. Dia biar joget-joget ya. Boleh, setelah ini kita collab bareng Kajen Hit. Velocity yang Pro Max. Tahu nggak? Tahu, yang duduknya banyak yang tuh. Dia paling susah itu. Betul. Nanti diajak tuh ya Masnya ya. Oke. Kita tinggalkan Velocity terlebih dahulu. Mungkin tadi ternyata teman-teman di Kajen itu kreatif. Banget. Salah satu mungkin yang menurut Kajen Hit perlu di-highlight gitu. Ini, Mas sudah pernah denger ini nggak ada satu konten kreator dari Kajen itu yang sekarang namanya gede banget. Apa tuh? Mas Bondit. Mas Bondit. Wah. Oh, itu sudah sampai brownies ya? Iya, brownies. Udah brownies dan dia udah
followernya itu sampai jutaan, Mas. Iya. Bahkan nih ya, ada salah satu konten kreator, itu bukan salah satu, mungkin dia itu kayak bikin komunitas. Komunitas. Itu ada di Paninggaran, Mas. Apa tuh? Jadi mereka itu penjual. Jual Ada apa? yang penjual batagor, terus bakso, Bakso. sama roti bakar. Oh, yang 3 serangga itu Iya. yang bersanding-sanding itu ya? Betul. Dia covernya kan penjual ya. Heeh. Cuma itu kalau bikin konten, Mas, FYP kemana-mana. Iya. Bahkan bisa nambah penghasilan, Mas. Itu saya baru tahu, Mas, karena saya nikah sama orang Peninggaran. Oke. Kaget banget. Orang Kok Peninggaran bisa? Kalau kita kan, kalau lihat-lihat kayak tukang bakso gitu kan jualan ya. Mereka enggak, Mas. Bikin konten. Kita kalah yang konten kreator, Mas. Mereka malah inspirasinya setiap hari ya, pelanggan mungkin dari banyak itu ya. Iya, dia bikin konten-konten yang kayak yang mak-mak suka gitu sih. Yang konten-konten sandiwara. Wah, itu penghasilannya masih gede banget. Dan itu harus dicontoh sih menurut aku. Karena mungkin kan kalau teman-teman mikir kalau bikin konten itu harus pakai HP yang pro. Iya. Harus punya kamera, enggak sebetulnya. Yang penting apa? Yang penting niat, Mas. Niat. Konten, Mas. Oh, nawa Betul. itu Iya. ngonten lillahi ta'ala gitu Amin. ya. Betul, Mas. Itu kalau misal dibedah ya, mereka ya itu cuma dari HP mungkin Android ya. Terus bikin konten setiap hari konsisten. Itu bisa menghasilkan, bahkan bisa jadi apa ya? Jadi Peluang. pekerjaan tetap, betul, peluang. Kalau aku sih lihatnya dari situ aja ya. Kalau ancaman ya wah, itu banyak banget sih ya. Anak-anak sekarang ya kan pada kata-katanya jorok dan lain-lain banyak. Cuma kan kita harus ambil yang sisi positifnya aja. Gitu. Oke, berarti itu sekaligus menjawab ya, media sosial kalau sebagai peluang seperti apa dan sebagai ancaman itu seperti apa. Tadi dibilang sebagai peluang, contohnya misalkan kita berdagang sambil ngonten, sambil menjajakan jualan kita dan sambil meraih cuan secara online. Cuan. Dan ngomong-ngomong ya, kita hari ini disupport sama Larissa nih. Wah. Sudah hadir juga beberapa makanan-makanan yang bakal tentunya kalau mitra RKS sampai tidak mencicipi bakal rugi. Rugi banget. Ya. Dan untuk outlet dari Larissa tersendiri ini ya, mitra RKS ada di depan Terminal KJ. Wah, tahu nih. Lu langsung. Tahu. Saya sering kali lewat. Lewat dan doang. Sekarang lewat doang, jangan seperti itu. Beli juga beli, saya, harus beli juga. dong. Brownies kukus ini saya apa harganya? Berapa coba? Kira-kira 32.000. Oke. Apakah benar atau salah? Silakan cross check sendiri. Dan ini ya, mungkin terima kasih juga buat Larissa yang sudah support terima kasih banget nih. obrolan Banyak kita banget ya. pada sore hari ini. Mungkin kita pengen lanjut nih. Teman-teman pasti penasaran ya, kira-kira kenapa Kajen Hit dan sampai bisa terkenal? Terkenal, loh, berat Itu banget awalnya seperti apa, Mas Min? ini lumayan lucu sih, Mas. Jadi awalnya dari kisah percintaan, Mas. Asik. Asik banget. Nih, jadi dulu kan setelah SMA putus percintaan gitulah. Si ceweknya itu dia kuliah di salah satu universitas Pekalongan. Dia kuliah terus, aduh, kan kita cari-cari perhatian kan. Dari apa nih? Iya. Dulu itu kan waktu sebelum ada TikTok, kita tuh sering foto terus di tag-tag ke akun-akun. Repost. Nah, repost betul. Repost. Ada salah satu akun namanya Mahasiswa Pekalongan. Oke, di-spill nggak apa ya? Nggak Oke. apa-apa. Dan itu aku belum jadi mahasiswa. Belum. belum. Ya, Cuma nge-tag aja biar di-repost kan. Wah, ini di-repost sama akun ini keren. Oke. Terus si dia kan kayak nyesel gitu. Waduh. Kayak gitu kan. Semacam show off. Ya, betul. Ternyata yang punya itu teman saya. Teman. Yang punya akun, Mas. Lagi ngobrol dan teman saya itu kan salah satu ini teman di komunitas stand up Pekalongan. Habis stand up nih ya. Kita kan ngobrol-ngobrol kan, ada yang namanya kombut. Kita ngobrol bareng. Dia cerita nih. Ada banyak teman kan di situ. Pakai bahasa Jawa apa Indonesia nih? Campur. Oh, Jawa ora kayak gitu ya. Apa, Mas? Enggak masalah. Wah. Jawa ora kayak gini. Jawa ora kayak gitu. Intinya gini, gale ngetek mahasiswa Pekalongan. Ora izin. Ora izin. Ora izin. Kenapa ora izin? Soalnya kan aku ora kuliah. Oh, lah, iya. kuwi kan. Coba ngetek. Terus lah wes di post dhewe bae. Lah kok di post dhewe. Ternyata adminnya koncoku. Lah kan aduh. Ya isine ora karuan Mas pas iku. Soalnya kan jajah stand up isine roasting-roastingin kan ngeri-ngeri. Iya.
ya sebut bae namanya Aldi. Oh, Aldi. Aldi ngerti toh? Oh iya. Aldi itu salah satu ini Yang artis sekarang. Pekalongan juga toh. Artis Dua Logo, ada Umam juga sama. Itu satu perkumpulan lah dulu di stand up. Setelah itu kan izin. Duh, meh opo ki gitu. Iya. Lah, disaran ini mending awakmu gawe bae. Aku ning nggon kajen. Dulu itu ada yang kajen hit, cuma yang jalin bukan aku. Adalah teman yang namanya siapa ya? Kalau nggak salah Gigi atau siapa. Dulu namanya kajen hits pakainya Z. Z. Ya. Kok kamu ngerti? Saya mantau perempuan di situ. Oh. betul. Mantau perempuan di situ. Itu emang true story-nya, Mas. Jadi dulu ya emang ya kayak gitu, dari pengen show off ke mantan biar lebih kayak wah, ini keren nih. Sekarang foto-fotonya bagus, sering jalan-jalan. Aku nyesel banget nih diputusin. Dari itu, Mas, lahirlah Kajen Hit. Cuma dulu kan belum seperti sekarang lah ya, masih repost foto cewek-cewek. Ini mas-mas yang di sini nih pasti suka nih dulu. Iya. Sampai, SMA. Iya, anak-anak SMA. Pakai seragam, di repost terus di follow. Waduh. Dulu itu meledak banget, Mas. Meledak ya. Meledak banget. 2015. Salah. Berapa? 2017. Meledaknya? Iya. Tapi kan itu buatnya- awal-awal. 2017 tuh awal bikin. Itu sama pelajar Pekalongan sama Explore Jateng dulu 3. 3. Pelajar Iya. Pekalongan masih jalan? Enggak, udah kena phishing, Mas. Kena phishing. Soalnya kebanyakan repost cewek kali ya. Oh iya mungkin. Iya, jadi kena phishing. Terus yang masih jalan Kajen Hit sama Explore Jateng sekarang. Wow, berarti 2. Iya. Luar biasa. Saya kira cuma 1. Kalau mau, ini banyak banget, Mas. Ada keliling Wonosobo, keliling Pekalongan, keliling Batang, banyak. Keliling dunia akhirat ada nggak? Nggak ada. Barangkali mau buat, jadi kita kapan-kapan misalkan teman-teman yang mungkin terlalu banyak dosa, ini neraka kayak gini guys, gitu. Ngevlog di neraka gitu loh. Oh, itu kepikiran nggak tuh? Bisa itu kan? Next aja sih, Mas ya. Oh, next ya, boleh. Nah, mungkin sekarang- kepikirannya lebih ini aja, Mas. Apa? Keliling jomblo. Keliling. Iya, karena kan teman-temanku banyak yang jomblo, Mas. Oh Kasihan, Mas. my god. Oh, Masnya jomblo? Oh tidak. Oh, saya tidak. jomblo. Kalau Masnya jomblo, lihat ini aja akun-akun repost aja, Mas. Bahaya tapi Mas, Iya. bahaya. Kalau terlalu berlebihan bisa bahaya. Oh, bahaya kemana nih? Bahaya. Kemana nih? Ya kan semua yang berlebih-lebihan bahaya, Mitra Cash ya. boleh, Bukan boleh, begitu? boleh. Iya, pastinya. Nah, sekarang saya ingin memberikan waktu kepada Mas Min untuk mengatakan kepada mantanmu yang dulu mencampakkan. Oh. Sekarang kamu sudah sukses seperti ini. Sukses, Kamera. amin. Kamera. Silakan hadap kamera. Apa Buat- yang ingin kamu katakan? Buat mantanku, Asoy. sekarang kamu nyesel kan? Lu? Anjir. Enggak. Sehat-sehat lah ya sama dunia sekarang lah ya. Gitu aja sih, Mas. Asik banget ya. Jadi dulunya mungkin berawal dari ingin di-repost, malah sekarang Betul. merepost banyak foto-foto orang, bahkan Repost. postingan-postingan orang. Luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman ya, ini bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang merintis membuat media sosial yang mungkin idenya stuck di satu tema, mungkin bisa dikembangkan. Satu konten lah ya. Satu konten gitu. Jadi bisa mencari inspirasi. Sudah ada salah satu yang berhasil dari jalur media sosial. Wah, Amin. ada Mas Min dari Kajen Hit. Nah, setelah Kajen Hit sukses ya, kita bisa dibilang sukses ya Kak? Sukses. ya. Sukses. Ada slash-nya lah ya. Ya, Ada sukses catchy-nya ini. mungkin ya. Ada, sekarang sudah sukses, banyak yang kenal. Bahkan ada satu cerita katanya kalau misalkan makan di salah satu tempat makan, makan lur. Makan lur. Gitu Oh, ya. salah satu konten kita ya, makan Ya, lur. itu apa sih yang dihasilkan setelah dari Kajen Hit ini sukses? Apa saja yang sudah dihasilkan mungkin dari karyanya, mungkin baik secara materi, mungkin dari secara ketenaran, keterkenalan, dan lain sebagainya. Apakah banyak cewek-cewek yang men-DM? Ini berat ya ini. Mungkin kalau misal lebih ke yang pertama kebahagiaan sih, Mas. Kebahagiaan? Iya, karena kan ujungnya semua kebahagiaan tuh. Asik. Ya kan? Misal dari karya nih, karya kita bikin karya disukai teman-teman Kajen Hit, follower Kajen Hit, itu juga udah kebahagiaan sendiri, Mas. Jadi nggak ada yang tentang materi dan lain-lain, itu
belakangan aja. Yang penting bikin karya dulu. Kalau kamu seneng, itu bakal jadi duit. Oke. Itu, Mas. Jadi memang kebanyakan teman-teman ini ya, mikirnya materi dulu. Materi dulu, jadi susah. Susah ya? Mau bikin konten harus ada kamera, terus harus ada HP kan, HP iPhone, terus harus ada, mungkin ada apa lagi? Ada ini. Ada ini perekam. Iya, ada mikrofon, audio kan. wireless. Ya sekarang, itu kalau udah mikir ke situ susah, Mas. Mikirnya kita bikin konten yang bikin kita suka dulu. Oke. Jadi dari kesukaan kita atau keresahan kita. Kalau aku kan biasanya keresahan nih. Misal lihat ada orang di jalan naik motor sambil ngerokok. Itu tak bikin konten, Mas. Bikin konten kayak gitu sama Mas, ngerokok di jalan. Cuma rokok di jalan gitu? Iya. Cuma kan nanti ada sarkasnya kayak gitu biar orang-orang nggak ngelakuin itu. Lah jadi kayak gitu. Dari situ jadi konten, jadi karya. Bahagia, Mas. Oh, berarti memang yang kalau pengen membuat konten itu dari bahagia dulu. Iya, dari bahagia atau dari keresahan dulu. Gitu. Jadi kalau misalkan penontonnya sedikit, kita masih bisa tetap semangat. Masih. Karena kita suka menjalaninya gitu ya. Betul. Kalau aku malah gini, Mas, kalau bikin konten itu harus ada ininya dulu. Role modelnya kan. Iya. Misalnya aku bikin konten yang kayak di Kajian Hit, role modelnya siapa? Misal kayak Raditya Dika, atau misal role-nya dari luar-luar tuh, kita bisa contoh, bisa kita pakai rumus ATM, Mas. Amati, tiru, melayang-layang. Nggak modifikasi. Modifikasi. Iya, jadi kalau konten mereka kayak apa, tinggal kita bikin yang ada di daerah kita. Misal yang di sana tentang daerah Jakarta, kita amati aja. Nanti kita bikin yang mendekat, yang melekat dengan Kajen atau Pekalongan. Oh, berarti berawal dari inspirasi yang ada di harus ada inspirasinya. Luar kota Iya. mungkin atau luar negeri, kemudian ditarik sekiranya yang relate dengan masyarakat Kabupaten Pekalongan itu seperti apa gitu ya. Dan ini, kenapa dulu sampai kepikiran membuat Kajen Hit ya? Ketika mungkin pada saat itu lebih ke arah YouTube-nya, kemudian mungkin kan juga dari stand up, mungkin bisa dari stand up-nya dikembangin, tapi kok ternyata malah banting setir ke Instagram dan pada akhirnya boom. Aduh, nih berarti kan kita harus kembali ke masa lalu dulu nih, 7 tahun yang lalu. Sebetulnya dulu stand up itu masih gede-gede banget tuh. Cuma saya tidak lucu di stand up. Saya tidak lucu, teman-teman. Sangat jujur sekali ya. Yang lucu itu Mas Aldi, Mas Umam yang sekarang di Dulogo, terus ada Mas Dedi yang sekarang di Keliling Batang tuh. Itu yang lucu-lucu. Nah, kan aku tahu kualitas sendiri, Mas. Aduh, di stand up nggak lucu nih, apa? Terus aku lebih yang bikin konten, ngedit video. Dari situ teruslah aku mau ngembangin nih, kepikiran kan, yang Kajen Hit semakin rame nih, followernya banyak, yang DM cewek banyak. Wah, dari situlah, Mas. Kayaknya ini bisa bikin gede nih, bisa gede nih. Apalagi kan sekarang apapun bisnis, terus kemudian kelas-kelas, itu harus ada ini kan, konten kan. Udah mikir kayak gitu dulu. Apapun harus didigitalin kan. Kayaknya bisa gede terus dari Instagram itu. Alhamdulillah, bahkan bisa menghasilkan duit kan dari situ. Ya udah, kembangin, Mas. Kembangin. Iya, sampai ternak akun jadinya banyak tuh. Iya. Tuh. Mungkin boleh nggak Mas Min ini kasih saran untuk teman-teman yang mungkin malu kalau berhadapan dengan kamera. Ketika mungkin tidak berhadapan dengan kamera kita bisa bebas berekspresi, tapi ketika sudah berhadapan dengan kamera tiba-tiba kaku, ngomong keseleo-seleo seperti itu. Apakah karena pegelinu? Saya juga tidak tahu. Itu sama sih, Mas. Saya juga kayak gitu. Sebetulnya saya itu introvert, Mas. Introvert? Iya. Jadi nih ya, depan kamera itu kaku sebetulnya, Mas. Sama. Cuma karena mungkin udah terbiasa ya. Terbiasa terus, kaku, makin kaku. Jadi udahlah, kakuin aja kayak gitu. Terima aja lah. Yang penting ngomongnya nggak terlalu belibet mungkin gitu. Jadi gitu aja terus. Dicoba. Oke, dicoba dan terus mencoba ya. Nanti bakal kita ada pertanyaan, tapi sebelumnya kita pengen nyicip dulu nih dari produk-produk dari
salah satu UMKM Support kita, yang support kita pada sore hari ini. Betul. Dari Larissa Bakery and Cake, betul? Betul, Larissa Bakery and Cake. Oleh-oleh khas Kajen. Ya, Larissa dan Bakery and Cake aja. Oke. Tagline-nya gitu, Mas. Tagline-nya gitu. Larissa Bakery and Cake aja. Larissa Bakery and Cake aja. Nah, gitu. Ya Larissa gitu. Iya. Susah ya? Oke. Jadi ini Mas Min bawa apa nih? Banyak banget. Ada bolu, ya, bolen tape. Terus ada brownies. Ini juga ada rengginang. Bukan, Mas. Ini kacang-kacang gitu. Oh, saya kira rengginang. Banyak banget nih. Ada juga brownies ya? Ada juga roti-rotian nih, banyak. Kamu kalau mau cari oleh-oleh di Kajen, itu ya ke Larissa aja. Larissa. Itu gudangnya oleh-oleh Kajen, Mas. Banyak banget. Harganya mungkin, Mas, gimana? Harganya itu mulai dari ada yang 3 ribuan, ada yang sampai 30 ribuan. Ya, itu, Mas, beraneka ragam. Bervariasi ya? Betul. Tergantung mau cari apa di sana. Tapi kalau cari apa di sana pasti ada. Oke, cari apapun di sana di Larissa pasti ada. Iya. Oke. Cari jodoh? Ada, Mas. Ada banyak. Mbak kasirnya mungkin? Iya, bisa. Jomblo kan? nggak tuh? Aduh, kenalan sendiri nanti ya. Oke, ini ada brownies, mungkin bolonnya bisa dicoba Mas Min. Boleh. Sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Sambil jawab pertanyaan ya. Kita pengen makan lagi. Boleh. Baru makan ini, Deng ya? Iya. Mas Desa mau ini, bolen? Oh enggak, ini aja. Apa itu? Brownies? Ini brownies. Oh, oke. Saya suka brownies, saya sering beli brownies. Ini biasanya buat dipakai ulang tahun. Walaupun agak berbeda konsepnya ya. Biasanya ulang tahun roti tart gitu. Iya. Cuman ada beberapa yang tidak suka icing sugar dari roti tart. Jadi untuk pengalihan icing sugar? Hah? Kamu nggak tahu? Nggak ngerti, Mas. Yang putih-putih di roti tart itu. Oh, itu apa namanya? Yang buat apa namanya? Yang krim. Krim itu. Ada yang tidak suka krimnya, maka untuk dialihkannya ke brownies. Teman-teman dari RKS kalau ulang tahun pakainya ini. Iya. Ya, sedikit mungkin kalau ada promo lah ya. Ini Larissa juga kan kalau misal dulu-dulu sama orang tua gitu ya, Mas ya. Rata-rata yang beli orang tua. Cuma sekarang udah mulai merambah ke yang anak muda, Mas. Ya. Jadi banyak ini produk-produk yang produksi kan, yang buat anak muda juga udah banyak. Kalau dulu kan mungkin roti-roti buat selamatan kayak gitu ya. Sekarang banyak nih, ada brownies, ada bolen. Terus juga ini apa namanya, aku lupa. Ini apa ini, Mas? Ini cookies. Florentine cookies. Cookies, banyak cookies juga. Ini tersedia di 3 variasi, ada 300 gram, ada 400 gram dan juga lengkap banget ya. 500 gram. Ya. Ini mungkin itu kan saya pernah lewat ya ke depan. Sering lewat. Sering lewat di depan Larissa. Itu kan sekarang kayak ada semacam yang berbeda. Ada ijo-ijonya di depan. Ada ijo-ijonya. Nggak tahu itu semacam apa ya, hiasan. Terus ada kursinya. Apakah sekarang itu bisa makan di situ atau bagaimana? gitu. Oh, belum bisa. Belum bisa. Ya? Itu cuma rebranding tempat aja. Oke. Biar lebih kelihatan, bisa buat anak muda lah. Cuma kalau buat ruang tunggu bisa. Oh, buat ruang tunggu bisa. Iya, di depan kan itu kita nyediain kursi sama meja ya, Mas ya. Iya. Khusus buat pelanggan lah. Oke. Cuma kalau buat makan di tempat belum bisa. Oh, kalau buat makan di tempat belum bisa. Mitra cash ya. Mungkin ada dari pertanyaan beberapa teman ya. Itu apakah sudah bisa makan di situ? Ternyata jawabannya belum, Mitra cash ya. Jadi mungkin suatu saat nanti kita doakan semoga larisnya tambah gede, tambah Larissa. Oke. Oh gitu ya, Larissa. Oh. Ini mungkin aslinya bahasa Jawa, Larisso. Itu. Betul, karena emang si ownernya itu asli emang dari Jawa, Mas. Dari Pekalongan. Dari Pekalongan? Iya. Oh. Makanya dia pengen support kegiatan anak muda biar lebih majulah Kajen, karena dia kan emang asli dari Kajen. Daerah sini, Mas, gitu. Oke. Oh ya, di sebelahnya juga itu. Kalau Larissa kan mungkin untuk ya makanan-makanan buat apa? Kering sama roti-rotinya gitu ya. Sampingnya juga udah mulai merambah, ada buka jusnya sendiri, Mas. Oh, ada jus. Namanya itu ini, Mas. Jus bar. Iya, merambah ke situ-situ. Berarti jus semacam jus buah. Iya, gitu. banyak lah. Milkshake ada. Iya, jadi buat nanti teman-teman ya yang anak muda terus
komunitas-komunitas mau gabung gitu boleh nanti. Karena Larissa itu selalu mendukung kegiatan anak muda. Kayak kita ini Mas didukung Larissa. Iya, didukung Larissa Iya, langsung. Nih, banyak banget kan ada brownies, ada Florentine cookies, ada bolen. Bolen, terus ada ini yang putih-putih tahu nggak Mas? Itu apa? Putri salju. Ini putri salju, bola salju lagi. Putri salju. Terus ini juga bunga matahari. Betul. Memang bener ya? Enggak nih. Red velvet cookies. Mas Min, tahu nih Mas Min. Gitu ya. Banyak banget kan. Rasanya gimana Mas? Rasanya enak. Bolunya enak kan? Enak. Emang Mas, enak. Dari dulu sampai sekarang. Mantap. Mantap. Nih, sambil ini ya, sambil ngunyah, sambil ngobrol. Karena kalau makan terus kita nggak ngobrol-ngobrol, bahaya. Ini ada pengen ya Mas ya? Mulai pengen nih Mas? Mulai pengen ya? Teman-teman di TikTok nih, langsung aja buru di Larissa. Ini ada beberapa pertanyaan dari pendengar Radio Kota Santri. Yang pertama ada dari Andini. Cewek ya? Cewek. Suka nih kalau cewek. Wonopringgo. Mas Min. Halo. Sebagai kreator konten lokal, yang cukup dikenal menurut Mas Min apa sih yang paling besar dampaknya dari media sosial untuk generasi muda di daerah seperti di Kajen? Waduh, agak berat nih ya. Ini Mbak Andini guru mana ini ya? Pertanyaan berat banget ya. Andini mungkin ini guru IPS mana gitu. Iya ya. Mungkin gini Mbak Andini ya, kalau untuk apa itu? Itu lagi perbaikan. Oh, iya. Perbaikan gizi. Untuk ini ya, mungkin Mbak Andini ya, untuk nanti kreator ya. Kalau kita bikin sesuatu, itu biasanya ngaruhnya besar banget. Besar. Kalau buat anak muda misal ini konteks anak muda ya. Kalau dulu kan mungkin kalau anak-anak muda itu belum kenal HP, belum kenal bikin konten. Nah, setelah adanya media sosial, TikTok, Instagram, mereka tuh lebih deket kan. Jadi kalau kita bikin sesuatu yang mungkin bisa kayak joget-joget aja lah contohnya. Itu kan anak-anak sekarang pada ikut-ikutan joget-joget. Nah, karena itu kita harus bikin konten yang bisa mengedukasi. Sebetulnya gitu, harusnya. Cuma kan karena mungkin sekarang konten-konten edukasi itu kurang diminati. Jadi banyak konten-konten yang mungkin yang penting FYP lah. Nah, anak-anak sekarang itu kayak gitu Mas. Misal nih yang FYP, kita bikin konten pilih 100.000 atau kata-kata hari ini kan. Itu kalau kita ketemu anak-anak kecil udah langsung minta duit Mas. Lah sebegitu pengaruhnya. Oh, jadi kalau misalkan ada konten kreator langsung bayangannya uang gitu. Iya. Ya tergantung kan kontennya mereka bagi-bagi uang ya kalau ketemu mereka ya langsung minta uang. Kalau misal kontennya joget-joget ya Mas joget dong lah kayak gitu. Jadi tergantung apa yang mereka bikin sih. Oh contohnya mungkin kalau di Kajen Hit makan lur langsung lihat Mas Mia langsung makan lur gitu ya. Betul. Oh berarti kayak ada pengaruhnya semacam. Betul gitu. banget. Dan ini mungkin ada satu lagi nih dari ujung. Berarti ujung mana ya sana? Timur ya? Ujung Negoro. Ujung. Kan Pekalongan tuh Mas itu. Ujung Negoro ke Sesi ada, Batang ada. Oke. Kakak Risa, kali ini Kakak Risa. Bukan Risa. Tapi Risa. Risa. Dari Wonokerto. Gimana? Menurut Mas Min, bagaimana anak muda bisa memaksimalkan media sosial sebagai peluang, bukan terjebak jadi korban tren semata? Waduh. Itu kayaknya anaknya ikut-ikutan tren-tren sekarang ya. Ini. Mbak Risa ya. Mbak Risa. Kebanyakan cewek ya? Cewek. Oh, cewek. Karena kan kita kan cowok. Iya. Ya, jadi berarti cewek. Sukses kita ya? Sukses. Ketamananku mengguncang dunia. Ya aduh. Soy. Saya masih jomblo. Nah, gini. Astagfirullah. Jadi, Mbak Risa, kalau kita mau lihat peluang ya, itu besar banget sebetulnya. Kayak anak-anak sekarang itu mungkin nggak pada tahu ini mas-mas yang di sini. Banyak anak SMP yang bisa ngasilin puluhan juta dari kerja bikin konten di rumah. Namanya afiliator. Oh. Itu belum pada ngerti mungkin ya. Jadi kalau mereka bikin video, terus ada produk nih misal Larissa nih. Misal Larissa nih, ada banyak produk kan kita coba mau bikin video yang ini. Yang Florentine dari biji-bijian matahari, ada kacang dan lain-lain, kita bikin video nih. Ketika kita bikin video, terus kemudian kita cantumkan etalase di video itu bisa ngasilin duit jutaan Mas. Dari komisi misal ini 30.000,
komisinya 10% kan, berarti tinggal hitung aja tuh berapa per picisnya lah. Banyak Mas sekarang kayak gitu. Kalau kita lihat positifnya ya, kalau kita lihat negatifnya lebih banyak lagi. Jadi kalau aku sih lebih kita lihat positifnya aja. Dari kita bikin video, kita biar bisa ngasilin sesuatu. Ada karya, ada duit. Lah itu ada Mas. duit. Ada kebahagiaan. Ada kebahagiaan juga. Betul. Dan ini mungkin ya, kalau kita mendengarkan apa ya namanya, mungkin dari motivator Mario Teguh. Mario Teguh sudah tidak jadi motivator. Siapa? Malah sekarang dimotivatorin ya. Malah sekarang dimotivatorin. Mungkin secara simpelnya kita upload video, kemudian kita kasih keranjang kuning kan seperti itu. Cuman cara meningkatkan supaya konten kita dilihat orang dan orang mau ngeklik konten kita itu mungkin tipsnya seperti apa Mas? Oh, biar FYP ya. Biar FYP. Betul. Itu banyak Mas. Kalau mau ikut kelas gitu ya. Enggak, ini. Malah ikut kelas nih guys. Harusnya gini, kita lebih sering ngumpul sama teman-teman yang lingkungannya juga bikin konten. Jadi setiap hari kita saling sharing lah biar evaluasi apa yang kurang. Harusnya gitu. Jangan misal kita bikin konten nih di rumah sendiri, mentok di 200 viewer, terus kan kadang wah nyerah, mau kemana lagi kan bingung. Tapi kalau kita gabung ke komunitas atau teman-teman yang suka bikin konten juga, itu lebih enak, bisa tanya-tanya kan, ini gimana Mas caranya gimana, gitu. Atau bisa ikut kelas juga bisa kan, banyak sekarang kelas-kelas yang biar konten makin FYP, biar GMV naik dan lain-lain lah, banyak Mas. Mas Min buka kelas? Buka. Gini mungkin ya, ini mungkin pertanyaan dari beberapa teman-teman kalau ngobrolin soal cuan itu pasti pada semangat. Iya. Nah, itu kira-kira apa ya, ketika kita mereview sebuah produk, itu apakah harus kita membeli produk itu atau mungkin bisa dari produsennya itu mengirimkan kepada kita? Berarti bisa dua-duanya dong Mas. Kalau misal nih ya, kita dilihat sama produsen nih, kita bikin konten bagus. Wah ini bisa nih, kadang kan si produsennya ngabarin kita kan, ngubungin kita sendiri. Nih Mas, aku ada produk nih, tolong di review. Bisa, atau bisa kita yang jemput bola. Misal kita ke tempat kuliner gitu kan, bisa nggak kita nge-review di sini? Bisa kayak gitu. Bisa dua-duanya sih. Oke. Berarti kalau yang secara gratis itu biasanya sana dulu yang ngontak pihak produsennya. Kalau kita yang ke situ minta gratis kan etikanya nggak ada sih Mas. Masa, Mbak mau tak review mie ayamnya tapi gratis yo kan ramai Mas. Emang kita siapa gitu ya? Iya. Oke, berarti itu teman-teman ada dua cara. Yang pertama kamu bisa beli produknya dulu, kemudian baru di-review, dan yang kedua bisa dikontak langsung sama produsennya atau yang buat seperti itu ya. Tadi kita sudah bahas brownies, kita sudah cicipi brownies juga. Dan yang satu yang mencolok dua berarti ya. Ada Bolen, ada Florentine Cookies. Oh ini. Nah, sepengetahuan saya, Florentine Cookies ini terbuat dari biji-bijian, ada pumpkin seed, ya, kemudian ada biji-biji matahari, dan apalagi Mas Min? Ada kacang almond, kemudian kacang mede juga. Kacang mede juga. Jadi dijadiin ini satu. Ini kacang-kacang premium semua ini ya? Betul. Cuma harganya itu, ya harganya juga bisa dinikmati bareng-bareng lah, nggak yang tinggi-tinggi banget. Oke, harganya bisa dinikmatin? Iya, bisa lah, masih terjangkau, walaupun itu masih itu. Nah, gitu Mas dari tadi, betul, dilihatin. Tuh ya, dari biji-bijian yang premium tapi harganya masih terjangkau. Bisa dibuka, dicoba dulu. Aku udah sering. Kita ini buka selotipnya dulu ya. Ya masih segel. Ini masih segel ya. Bisa disaksikan bersama-sama, ini masih segel. Ini sudah melalui pemilihan Luber Jurdil. Apa bukan, tuh? Ini bukan pemilihan. Wah. Aduh. Ini luar biasa sekali. Tuh, dicoba Mas. Mohon maaf kameramen. Iya. Anda belum bisa mencobanya. Nah, dibalik itu biar kacangnya kelihatan. Biar kacangnya kelihatan ya. Betul. Bisa di zoom. Oke, sudah kelihatan? Mantap. Tagline-nya apa Mas? Tagline-nya? Larissa. Bener. Bisa. Masya Allah. Apa Mas? Enak. Gurih ya?
Yakin sumpah enak banget. Enak banget. Enak banget, coba. Itu harus coba Mas sih Min, coba. teman-teman. Coba. Ini aku udah sering nyoba nih. Favorit aku ini sama yang red velvet ini. Red velvet. Yang cookies itu. Enak. Mau Enak dibuka banget. juga? Boleh. Kalau enggak ini, nanti Mas Riza harus coba ini. Bolen. Bolen. Asli oleh-oleh khas Kajen ini satu-satunya. Oleh-oleh khas Kajen satu-satunya. Karena biasanya tuh yang saya tahu, bolen itu pisang. Tapi ini bolen ketan. Tape. Oh, tape. Bolen tape. Bolen tape. Iya, tape. Oh. Harus coba. Baru pertama kali kan dengar. Baru pertama kali. Coba Tapi dulu. saya lagi pegang ini gimana ini? Nggak apa-apa, taruh dulu aja. Dua gitu ya? Iya. Boleh. Mau tampilin atau ambil sendiri nih? Kalau saya gini, rasanya kayak boleh. Ini. rakus banget gitu ya. Oke. Tuh. Nih, saya pegang 2. Coba. Eh. Kapan lagi? Kita langsung makan 2 ini. Kita coba bolennya terlebih dahulu. Tape. Saya biasanya bolen pisang. Tapi ini Crunchy-nya bolen dapet ya? Crunchy-nya dapet. Manis. Kulit luarnya mantap. Mantap. Ada mesis di atas. Oh, ini. Nih, Ini bisa ngalahin Mas Min nih kalau lagi review-review nih, cakep. boleh direkrut. Boleh. Masya Allah. Muncrat saya. Ini enak banget. Mohon maaf. Saya sampai nggak bisa bicara. Karena mulut terlalu Enak penuh. kan? Betul. Kalau kalian mau beli nih yang dimakan Mas Riza sama aku, itu bisa ke Larissa. Clarissa aja. Bisa lihat ininya juga, ada media sosialnya Mas Riza. Oh iya. Bisa follow IG-nya, namanya IG-nya Larissa Bakery 12. 12. Pakai Y ya, bakery-nya pakai Y. Oke. Bakery pakai Y 12. Betul. Kalau alamatnya, alamat lengkapnya nih. Saya hafal. Jalan Diponegoro nomor 11 Kajen, Mana? depan Terminal Kajen. Oh, betul. Kemudian untuk nomor WhatsApp di 0813 269 5925 ya. Itu bisa dicatat langsung aja. Pada bingung. Di Pada sini bingung. ada, Mbak. Di sini ada tulisannya. Di sini ada tulisannya. Iya, dia ya. hafal. Tuh. Saya hafal memang karena saya langganan terus di Larissa. Oh, betul. Nggak sampai putus. Oh, sampai sekarang masih Ya, beli tahlilan terus. saya pesan di Larissa, kemudian walimatul ursi, waduh. Saya pesan di Larissa Itu juga. kalau ownernya dengar mungkin nanti dikasih diskon Mas Riza. Semoga. Harus Semoga. harus ya. Ulang tahun ibu, saya kasih Larissa juga. Saya kasih Larissa. Iya. Ibunya kasih Larissa. Ibunya kasih Larissa. Cakep. Biar kerja di Larissa sekarang. itu keterlaluan sih. Terlalu ya. Kebanyakan. Ini saya Taruh dulu. belum selesai. Ini 2 masih pegang ini, tapi kita lanjut ngobrol terlebih dahulu. Lanjut Mas Riza. Apa Setelah nih? ini, mungkin tadi sudah beberapa sudah disinggung sama Mas Min, mulai dari anak muda, kemudian media ini sebagai Betul. peluang. Tadi juga bahas affiliate ya. Iya. Afiliator juga di TikTok itu sangat luar biasa dan memang sedang booming sekarang ini. Nah, mungkin sebagai closing statement sekaligus Mas Min ini menjadi apa ya, semacam penyemangat. Waduh. Kalau motivator mungkin terlalu berat ya. Nanti takutnya kayak Mario Teguh. Nanti mungkin penyemangat teman-teman supaya yang mungkin masih berkecimpung merintis media sosial yang awalnya mungkin 1 konten masih konsisten, 2 konten hilang konsisten gitu. 3, 4 berat lagi karena sudah terlalu banyak beristirahat dan untuk memulai kembali itu sulit. Nah, Mas Min pernah nggak berada di posisi seperti itu? Sampai saya seperti itu kan. Pernah nggak sih ketika 1, 2 konten semangat, kemudian 3, 4 dan seterusnya berhenti? Kalau itu sih pasti pernah alami Mas. Nih pas aku awal-awalan berkecimpung di YouTube. Pernah kan, ini konten kalau kita bikin review makanan terus ke YouTube pikirannya kan langsung bisa meledak. Karena di Instagram alhamdulillah kita udah rame nih. Ketika di YouTube itu yang nonton cuma 2 Mas. 2 itu keluarga semua. Bahkan ya sampai kita produksi 3 video awal nih ya. Itu sampai misal ketemu Mas Riza nih harus subscribe. Ya subscribe, tonton ke videoku sampai gitu. Itu paling banter itu yang nonton cuma 200. 200. Itu juga diulang-ulang Mas.
Ulang-ulang itu semua keluarga semua ya. Betul, itu benar-benar bikin, aduh mental benar-benar down. Belum mikirin biaya produksinya kan, ada temen yang edit, kemudian gitu betul kan. Ada kita bayarnya juga kan, bolak-balik, aduh itu stres banget Mas. Nah cuma setelah itu ada terbayarkan, jadi harus bikin, kalau kita bikin konten itu tujuannya belum langsung ke materi. Iya materi dulu. Kalau aku kan dulu kan pikirannya ke YouTube biar asetnya cair bisa tuh, biar kita dapat per bulan kayak gitu kan. Itu salah ternyata. Harus kita udah punya pondasi dulu salah satu, baru kita ke konten. Nanti kalau kita udah menikmati nih, itu bisa datang sendiri. Kalau kita konsisten. Cuma ya ada yang konsisten tapi nggak dapat juga ada sih ya. Itu kan nanti ada keberuntungan juga di situ. Itu Mas. Jadi kalau misal bikin konten emang seringnya kalau misal sepi itu bikin mental down. Kalau mau semangat kalian yang masih konten. Gitu. Ini mungkin satu lagi karena saya malah tambah penasaran kalau seperti itu. Ketika mungkin Mas Min hilang semangat, membangkitkan semangatnya seperti apa? Mungkin bisa ke jalan-jalan, mungkin bisa berenang ke Karangdowo atau berenang kemana gitu. Kalau ini Mas, kalau misal dari yang tadi ya, kejadian tadi, itu yang pertama kita main ke teman-teman dulu. Jadi kita cari ini ide lagi. Misal kita main, kalau aku kan dulu main ke yang Mas Aldi sama Mas Umam tuh, yang dua logo, kemudian main sama ketemu Mbak Encis dan lain-lain lah. Kita kumpul sama kreator, jadi sharing dulu nih. Kalau kita konten, yang misal bisa ngasilin itu dari mana dulu. Misal dari Instagram kan bisa ada endorse dan lain-lain, kemudian dari Facebook sekarang, sahabat Facebook Pro, salam interaksi kan, harus semangat walaupun konten sepi. Betul. Nah itu kan kita juga bisa dari situ. Bisa. Makanya kita cari dulu nih pondasinya dulu, kalau misal kita benar-benar mau fokus yang di dunia konten dulu. Kalau misal kayak aku kan ada yang di luar nih, ada kerjaan lain kan, jadi lebih enak kalau kita fokus itu harus benar-benar cari tahu dulu yang bisa jadiin pondasi itu yang mana. Misal dari Facebook itu bisa monet sekarang kan, dari AdSense, kemudian kalau misal Facebook susah bisa dari TikTok, affiliate, dari Instagram juga bisa sekarang affiliate yang Shopee gitu juga bisa. Jadi banyak caranya. Peluangnya sekarang banyak ya. Betul. Yang penting berarti tadi ketika kita ingin menjadi orang yang baunya wangi, maka bergaulah dengan orang yang penjual parfum seperti itu. Iya. Hadisnya seperti itu sama ya. Mas Riko ya, penjual parfum. Hah? Mas Riko Riko namanya. Siapa? Penjual parfum. Riko Ceper. Iya. Ini ngarang ini ya. Jadi masuk aja, masuk. Mungkin seperti ini ya. Ada mungkin satu kata mutiara. Mutiara nih. Jadi buat teman-teman ya mungkin ada satu potongan hadis. Waduh, saya sok. Ini karena santri ya, santri. Saya siap-siap gini ya santri. Mas ya. Siap-siap. Ya didengarkan baik-baik agar kamu mendapatkan rahmat, bahwa ketika kita berkumpul dengan orang penjual minyak wangi maka kita akan ketularan wanginya. Tapi kalau kita berkumpul dengan pandai besi maka kita akan ketularan nayengnya. Apa itu hadis apa? Bukan. Maksudnya jadi bau besi gitu loh. Bau besi. Emang besi. Ada bau besi ya? Ada, bau Emang besi ada. Apa Mas? Apa baunya? Hah? Bisa ini nggak definisikan apa baunya gimana? Definisi bau besi? Iya apa? Sulit sekali. Lah ini ya sulit. Sulit sekali. Emang ada ya bau besi? Ada bau besi. Kalau misalkan teman-teman ya pegang hanger yang pakai besi, ya itu kalau dipegang lama banget, itu pasti ada bau yang tersisa. Nah itu bau besi. Jadi intinya adalah belum ketemu ya? Sudah nanti. Oh udah ketemu. Kalau ada buktinya besinya bawah sini saya bisa menjelaskan. Biasanya yang suka besi, aduh. Ini masnya bawah sini. Ngawur. Ngawur. Nanti kameranya jatuh. Oh. Ini gitu. kita closingnya kapan ini? Hah? Kita nggak usah closing sampai maghrib aja. Langsung aja. Ngawur ya. Jadi masih asik. Masih asik. Iya. Malah asiknya di terakhir ya. Betul. Ini baru berapa jam ini? Belum ada 1 jam ini. Sudah, oh, Bapak. Sudah. Emang iya, Mas? Anda dari tadi kemana saja dan iya. kita hari ini disupport langsung dari Larissa. Ada browniesnya dan ini ada bolen tape. Sampai di kemasannya itu ada logo dari Tugu 0 km Kajen. Menandakan bahwa bolen tape ini adalah signature dari Kabupaten Pekalongan. Signature. Tuh,
Bisa dilihat langsung, ada logonya langsung. Ini kurang ada logonya Mas Minnya mungkin ya. Oh iya, nanti bisa ya edisi Mas ya. terbaru. Ada Mas Min masih ada makan Mas lur Min, gitu ya. makan lur. Boleh. Makasih Mas Reza. Itu, jadi buat teman-teman ya, tadi pesan dari Mas Min, kalau misalkan pas stuck nggak ada ide, bisa berkumpul dengan orang-orang yang membawa aura-aura positif. Jadi sesama dengan konten-konten kreator, jadi inspirasi bisa bertambah, ide-ide bisa bertambah, jadi bisa konsisten kembali. Yuk, yang mungkin sekarang ini masih tertidur, kontennya dibangunkan lagi. Dibangunkan. Idenya dikreasikan lagi. Kalau mungkin bingung bisa tanya ke Mas Min langsung. Boleh. Chat di DM aja, kalau nggak dibales-bales langsung diberondong ya. Langsung. Beberapa akun seperti itu supaya konten kamu bisa jeblok. Seperti apa caranya? Tanya ke Mas Min. Dan sayang sekali waktu kita harus cukupan sampai di sini. Sebetulnya masih banyak panjang yang pengen kita bicarakan seputar media sosial. Dan terima kasih sekali lagi buat Larissa yang sudah mendukung Thank you Larissa. talk show kali ini bersama Mas Min spesial Zona Muda bersama Kajen Hit. Terima kasih Mas Min, selamat you, Mas melanjutkan aktivitasnya dan semoga sukses selalu dengan Kajen Hitnya. Thank you juga RKS ya. Klien-klien yang saat ini sedang dibangun ya. Semoga bisa tambah sukses lagi. Amin. Dari Kajen menuju Indonesia. Dari Indonesia menuju internasional. Saya Reza dan Mas Min. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.